Jalan ke rumah si In. Oh. Cakep. Cakep. Jangan lupa ke rumah si Ida. Ya. Sekarang saya lagi mampir di BRIN supaya anak generasi muda pada tahu semua. Luar biasa. Intinya ya harus kreatif dan membuat perbedaan. Gitu kan? Karena itu yang membuat kita jadi profesional kan. Jadi memang budaya riset untuk anak muda itu sangat penting. Itu sangat penting. Apalagi nanti kita akan mendapatkan knowledge yang lebih banyak dari Pak Kepala BRIN. Tunggu nanti kolaborasi kita. Yang pertama BRIN-nya dulu ya. BRIN boleh saya follow. Wah, ternyata BRIN memang benar loh. Ini menunjukkan dengan 700.000 follower ini anak-anak muda nih berarti sudah. Karena kan harus lebih banyak lagi tapi. Kita follow dulu, bismillah. Nanti kita bikin kolaborasi. Dan satu lagi Pak Handoko. Kalau itu LT Handoko. BRIN Talk Show, inspirasi riset dan inovasi. Halo kawan BRIN, selamat siang. Hari ini sangat istimewa. Saya, Johannes Eka Prasetya Tanjung, Direktur Penguatan Kemitraan Infrastruktur, akan menjadi host Anda pada episode yang sangat istimewa di BRIN TV. Hari ini kita akan membahas mengenai tema yang sangat-sangat menarik dan sangat kekinian, yaitu sinergi riset, anak muda, dunia seni dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Telah hadir bersama kami siang hari ini dua tokoh yang tampaknya sangat berbeda, tapi stay tune karena ternyata banyak persamaan di antara mereka berdua. Yang pertama adalah sosok generasi muda yang sangat kreatif, menjadi inspirasi dari banyak tokoh-tokoh bangsa juga, dan tentunya generasi Z, yaitu aktor, musisi, produser, influencer, you name it deh. Dan sekarang, sejak Oktober 2024, beliau menjabat sebagai utusan khusus Presiden, bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. The one and only, Mas A.A. Raffi Ahmad. Waduh, terima kasih. Pak Jet, Pak Johannes. Bang Jet. Dan tentunya our truly leader, our chairman, Bapak Kepala Badan Riset Inovasi Nasional, Dr. Laksana Tri Handoko. Selamat siang, makasih Mas Raffi. Waduh, Pak Kepala, terima kasih atas undangannya. Senang sekali bisa datang ke BRIN. Sudah mampir ini. Selamat datang Pak Kepala dan Pak UKP. Sekarang singkatannya UKP ya Pak, utusan khusus Presiden. Tapi pertama kita harus mulai juga dengan pantun. Karena kan menyambut tokoh seni ya Pak. Jadi izin. Nah, sebelum cakep Pak. Jumat barokah di Jalan Tamrin. Hati senang jumpa Pak Handoko yang amat cerdas nian. Tiba-tiba datang A.A. Raffi yang keren pisan. Aduh. Yuk mari collab BRIN dan UKP Presiden. Waduh. Cakepnya dong sekarang. Cakep. Jalan-jalan ke rumah si In. Cakep. Jangan lupa ke rumah si Ida. Sekarang saya lagi mampir di BRIN supaya anak generasi muda pada tahu semua. Cakep. Siap. Nah, untuk awal nih, memang kita akan mengundang tamu kita, Pak Utusan Khusus Presiden, A.A. Raffi. Apa sebenarnya visi dari A.A. Raffi sebagai utusan khusus Presiden? Dan mungkin apakah ada peran riset inovasi di dalam hal itu? Ya, sebenarnya di sini kehadiran saya pastinya untuk anak-anak generasi muda dan pekerja seni. Izin Pak Kepala. Jadi di sini anak-anak muda itu memang apalagi terutama anak-anak generasi Z. Anak generasi Z ini sekarang kan digitalisasi dan lain-lain cepat. Kalau misalnya berita apa-apa mereka cepat ini itu. Nah, di sini tugasnya saya ini memperkuat, mensinkronisasi, mempercepat apa yang memang kementerian, lembaga, apapun itu yang mau disosialisasikan ke anak-anak muda, itu tugas saya. Pertama saya juga terima kasih sekali untuk BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, untuk Pak Kepala, Pak Handoko, terima kasih atas undangannya, untuk Masjid juga. Saya senang banget karena
saya sendiri di sini pengen tahu, mewakili anak-anak muda tuh pasti pengen tahu, ini BRIN ini, wah apalagi dengar riset, Ya, apa sih yang kinerja yang dilakukan ya, sama BRIN ya. dan lain-lain gitu Hmm. loh. Dan saya juga sangat pingin banget bersama BRIN ini berkolaborasi untuk menjadikan program kerja khususnya di UKP bagian saya, Generasi Muda dan Pekerja Seni, kita berkolaborasi bareng, membuat program bareng untuk mensosialisasikan ke teman-teman generasi muda. Seperti itu kira-kira Pak Kepala. Mantap ya, udah jelas ya visinya Pak Raffi. Ya. Sekarang kita dengar dari Pak Handoko. Pak Handoko tuh panggilnya Pak Han. Pak Han. Pak Raffi. Pak Kepala, bagaimana BRIN memandang Ya. sinergi ini dengan Ya. UKP Presiden bidang Ya. generasi muda dan pekerja seni, Pak? Karena Ya. kita tahu Ya. terkadang seni itu dipandang izin jauh ya, Pak, Ya, dari riset riset. dan Ya. inovasi. Ya. Tapi saya ingin dengar juga Ya. dari Bapak. Thank you, Pak. Ya, jadi terima kasih nih. Jadi Mas Raffi ya atas Ya. kehadirannya pertama tentu. Jadi kalau kita bicara riset dan inovasi kan orang bicaranya wah sesuatu yang hanya akademisi saja. Ya. Padahal sebenarnya semua orang itu punya nature riset. Ya. Kan Betul. karena riset itu basisnya kreatif thinking, berpikir kreatif ya. Jadi termasuk seperti halnya sebenarnya juga seni ya, mirip gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, riset itu sebenarnya dunianya anak muda. Gitu. Karena anak muda itu kan memang era-era momentum Betul. pada saat dia berpikir kreatif yang sekreatif-kreatifnya. Pengen tahu. Persis Betul. gitu ya. Kalau ingin tahu yang besar, Ya. pengen nyoba dan berani mencoba. Betul. Gitu kan. Nah, itu sebenarnya riset itu jiwa riset itu sebenarnya dari situ gitu ya, sehingga aktivitas riset itu sebenarnya aktivitas anak muda dan memang di BRIN juga sebagian besar anak muda. Itu dia, justru biar kami juga tahu Ya. bahwa di BRIN ini anak-anak Ya. muda, justru pangsanya Iya. itu sebagian besar biar anak-anak muda. Iya. Jadi Ya. apa yang kami rekrut pun ya rata-rata ya di bawah 30 tahun juga begitu ya. Meskipun mereka sudah jadi periset dan sebagainya begitu. Nah, kalau kita bicara seni sebenarnya seni itu bagian dari sebagian riset kami itu justru malah terkait dengan seni dan bisa berkontribusi untuk seni. Kami ada program akuisisi pengetahuan lokal yang memang itu mengeksplorasi, menggali kembali budaya-budaya lokal, mendokumentasikannya dan mempelajarinya secara saintifik tentu saja ya. Dari kenapa sendera tari itu begitu? Apa makna yang ada di situ? Kenapa ada tarian daerah, ada penyanyian daerah seperti itu? Kenapa ada kalau kita bicara arkeologi ya, budaya-budaya masyarakat kita dulu seperti itu dan sebagainya ya, termasuk budaya kuliner ya. Kita tuh sekarang bisa melihat kalau dari semacam spesimen artefak ya manusia kuno yang kita temukan itu kita bisa tahu di dalamnya dia itu dulu makan rumput-rumputan atau makan daging misalnya ya. Nah, itu budaya itu kan bagian dari seni ya sebenarnya gitu, seni budaya dan termasuk bagaimana dia dulu membuat tulisan, bagaimana dia membuat karya-karya seni yang ada di gua dan sebagainya. Dan dari yang pendekatan kami yang modern sekarang justru juga menjadi bahan untuk para seniman. Gitu. Ya kan? Kalau aset-aset store kami yang bisa untuk industri game, ya juga bisa untuk industri itu namanya seni yang modern ya, seni yang lebih fusion mungkin ya, gitu ya. Jadi sebenarnya banyak sekali ya bagaimana kita mempelajari manuskrip juga, manuskrip kuno, sastra-sastra dan sebagainya ya. Dan itu ada teman-teman periset kami yang memang khusus begitu. Kita punya ahli rayap, ahli semut, ahli itu, tapi juga ada ahli sastra. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya itu hal yang sangat dekat ya. Nanti kita lihat lagi dan kita explore bersama, Mas. Ada rencana nanti, tadi sudah bicara, sedang dikaji, nanti kita akan turun berkolaborasi bersama, turun ke lapangan gimana bersama. memperkenalkan ke masyarakat ini loh dunia kita ya. Mantap. Terima kasih Pak Han dan A.A. Raffi. Nah, kawan BRIN, mungkin ada yang melihat Pak Han dari dunia sains, beliau penerima Habibie Prize, beliau juga sekarang memimpin BRIN sejak 2021, beliau fisikawan internasional dan recognize ya. Tetapi Mas Raffi dari dunia seni, entertainer, jadi mungkin kelihatan dari kutub utara dan kutub selatan, Pak. Tapi sebenarnya ada benang merah.
Dan bukan saja keduanya mengenakan kemeja putih, sama saya juga. Kita sama. Jumat Kebetulan nih, ya, kita nggak Jumat jadian. putih. Kebetulan aja nih, Pak. Betul. Lagi kerja aja ke meja putih. Nah, yang kedua yang lebih sama lagi, kawan Brin, adalah keduanya bekerja sejak usia yang sangat muda. Both are hard workers, pekerja keras. Bapak sejak lulus SMA langsung ke Jepang ya Pak ya? Ya, S1 dulu di saya. Jepang, Ya. beasiswa di Ya. Kumamoto ya Pak? Ya. Bahasa Kemudian Jepangnya S2, S3 jago, Hiroshima. udah Jagoan, Siap. jagoan. Harus Nah, terpaksa. Siap. Waduh, siap. Raffi juga kerja ya dari usia 19 tahun. Saya dari 13 tahun. 13 tahun jadi Lebih entertainer. Juga, tapi kan Pak, Ya. kalau bahasa saya bahasa tubuh lah pintarnya. Kalau Amerika tuh ada Michael Jackson, Whitney Houston, Indonesia punya Raffi Ahmad. Enggak Ya Pak ya. lah, masih jauh. Nah itu Iya. persamaannya. Jadi Iya. pekerja Iya. keras Iya. untuk sukses. Nah izin saya ingin tanya pertama ke Raffi. Iya. Apa harapan Raffi, pesan-pesan Raffi buat generasi muda? Ya sebenarnya untuk generasi muda semua terutama ya kita sama-sama di sini kan ada asa citanya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran, presiden dan wakil presiden yang tentunya ini juga bertumpu kepada anak muda. Ya. Dan pastinya untuk menyambut menyongsong nanti Indonesia Emas di tahun yang akan mendatang nanti, terutama sangat-sangat berharap kepada anak-anak muda semua. Dan kita juga tahu waktu pas kemarin Pilpres itu ternyata generasi muda itu termasuk yang memberikan andil yang besar. Dan juga generasi muda sekarang supaya yang pertama mereka ini tidak apatis dengan politik. Ya apapun pilihannya kita tidak intervensi, nggak apa-apa. Boleh yang namanya memberikan komentar yang baik ataupun memberikan saran, tapi kan semuanya harus terorganize dengan baik. Dan selanjutnya juga untuk anak-anak muda semua, terutama untuk menyambung dengan Brin, riset dan lain-lain ini penting. Karena anak-anak muda zaman sekarang, ini contoh nih, ini masalah riset yang kecil aja. Bukan yang masalah teknologi dan keilmuan sains dan lain-lain. Contoh dari sosial media aja. Anak-anak muda zaman sekarang ini lebih sering terhasut dengan hoax-hoax cuman gara-gara melihat judul ini, nggak ngecek ini loh. Itu aja contoh anak-anak muda kurang riset. Belum baca ya. Belum baca. Itu hal yang sederhana. Ya. Terkadang kan kita harus riset dulu kalau dapat kabar ini, ya kita riset dulu Cross-check. ini benar atau enggak. Cross itu kan hal yang mendasar. Apalagi masuk nanti ke sains dan lain-lain. Jadi memang budaya riset untuk anak muda itu sangat penting. Itu sangat penting. Apalagi nanti kita akan mendapatkan knowledge yang lebih banyak dari Pak Kepala Brin. Tunggu nanti kolaborasi kita. Jadi itu aja sih, karena budaya riset untuk anak-anak muda di seluruh Indonesia sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting sekali. Izin mungkin pesan Bapak untuk generasi muda, kunci sukses menyongsong Indonesia Emas. Ya, harus berpikir kreatif. Kerja keras, tapi berpikir kreatif dan berani. Ya, berani mencoba. Sekarang pilihan hidup itu banyak ya. Betul. Spektrum itu makin lebar, banyak sekali profesi, tidak boleh takut memilih. Ya, harus intinya ya harus kreatif dan membuat perbedaan. Gitu kan? Karena itu yang membuat kita jadi profesional kan. Ya, gitu. Jadi kayak Mas Raffi nih gitu ya. Wah, kan. Pokoknya itu anak-anak muda penting sekali riset. Penting. Gitu. Terima kasih Pak Kepala, Raffi. Mungkin pesan yang bisa kami rangkum hari ini kawan Brin, nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil jika Anda berpikir kreatif, bekerja keras tentu, seperti disampaikan Pak Kepala dan Raffi. Dan tentunya juga work from the heart ya Pak ya. Passionate. Ada passion. Ada passion juga. Nah sebelum kita akhiri episode istimewa ini, tentunya kita ingin nih Pak, biasa kalau ada influencer kondang seperti ini Pak, follow-followan Pak. Harus di-influence. Betul. Ya benar, izin. Follow-followan. Saya Jadi kita kontennya langsung cespleng saat ini juga yang pertama Brinnya dulu ya. Siap. Brin boleh saya follow. Wah ternyata Brin memang benar loh. Ini menunjukkan dengan 700.000 follower ini anak-anak muda nih berarti sudah, karena kan Harus lebih banyak lagi tapi. kita follow dulu. Bismillah. Nanti kita bikin kolaborasi. Dan satu lagi Pak Handoko. Kalau itu mah. Handoko. Izin Pak? Enggak dong. Terus kita follow juga Pak Handoko. Iya. Jadi kita sudah. Saya belum. Oh iya. Siap. Terima kasih Pak. Siap. Jadi terima kasih Pak. Waduh, ini saya senang banget bisa datang ke Brin. Kita tunggu
konten-konten, tapi tidak hanya konten. Bukan hanya konten, tapi Tidak kita hanya benar-benar konten. turun langsung, Pak. Ya. Kolaborasi Langsung. real Karena kan- antara UKP, bidang pekerja seni dan generasi muda, dan bersama. Badan Riset Inovasi Nasional. Siap berkolaborasi. Mantap. Siap. Mohon arahannya, Pak. Ya, sama. Siap. Mohon bantu aja. Belajar, kita belajar dari Kita harus belajar lebih kreatif. ya. Eh, Semoga hal ini menjadi inspirasi tentunya untuk kawan BRIN dimanapun Ya. kalian berada, dari Sabang Merauke bahkan di luar negeri. Ingat selalu bekerja keras, ikuti jejak langkah Pak Handoko, Kepala BRIN, dan AA Raffi, tidak hanya artis tetapi utusan khusus Presiden. Suarakan apa yang menjadi aspirasi Anda Ya. untuk Indonesia maju. Salam dan kita pamit. Terima kasih Terima kasih Pak UKP, semuanya. Pak Kepala. Terima kasih.